sekarang kita sudah ada di tiket loket pembayaran. Nah, pembayaran ini mulai dari 0 sampai Rp5.000 bagi pelajar itu gratis. Saat ini kami sudah berada di dalam Museum Bank Indonesia. Di dalamnya begitu banyak patung-patung ukiran mengenai sejarah terbentuknya Bank Indonesia. Dan juga ada rempah-rempah awal mulai terjadi tukar menukar sebelum adanya mata uang tunai rupiah. Jadi di sini kita itu ada di bagian tentang rempah-rempah. Kenapa di Bank Indonesia ini terdapat rempah-rempah? Karena sebelumnya Indonesia mempunyai mata uang, Indonesia ini menggunakan yang namanya rempah-rempah sebagai bahan tukar lokal atau itu sebagai pembayaran uang. Selanjutnya, ada sejarah lahirnya Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri dahulu bernama De Javase Bank, yaitu berdiri atas perintah Raja William I sebagai solusi permasalahan ekonomi di Hindia Belanda pada tahun 1828. Lalu, DJB ini berfungsi sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. Kantor cabangnya tersebar di 22 kota di Hindia Belanda, 10 kantor di Jawa, 8 di Sumatera, dan 2 di Kalimantan. Selanjutnya, pemerintah penduduk Jepang melikuidasi DJB lalu mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG sebagai bank sirkulasi. Mereka mengedarkan uang invasi Sride Japan Regering pada tahun 1942. Lalu selanjutnya ada Sri Dai Nippon Teukoku pada tahun 1943 dan seri Pemerintah Dai Nippon pada tahun 1944. Jadi di sini tuh ada uang zaman dahulu, ada ori dan orida. Ori itu singkatan dari uang Republik Indonesia dan orida yaitu ori daerah. Itu ada kurang lebih dari 25 lokasi khusus di Jawa yang menjadi kerusuhan pada bulan Mei 1998. Nah, dengan beberapa lokasi ini kita bisa menduga bahwa kenaikan dari krisis uang mata uang Indonesia ini berdampak banget di Indonesia, bahkan ada 25 lokasi di Pulau Jawa sendiri. Nah, selanjutnya tempat yang terakhir adalah tempat segala kebijakan bermula. Susunan anggota direksi De Javase Bank dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pada saat De Javase Bank berdiri tahun 1828 sampai oktroi keempat, direksi terdiri atas 5 orang, yaitu seorang presiden, seorang sekretaris, dan 3 orang direktur. Presiden dan sekretaris De Javase Bank diangkat oleh gubernur jenderal atas persetujuan raja, sedangkan para direkturnya dipilih setiap tahun lewat RUPS berhak suara. Jadi, ini adalah bentuk Bank Indonesia pada masa zaman Hindia Belanda.
setelah kita mengelilingi Museum Bank Indonesia, kita lapar dong. Jadi kita melimpir ke suatu tempat yaitu Rindo. Oke. Ya, di Kota Tua. Disclaimer, kita hanya membeli mie instan dan teh pucuk serta air dingin biasa. Jadi kita mau review makanan tadi. Nah, sebelumnya kita mau klarifikasi dulu kenapa kita review nggak di tempatnya, karena Kalau dari saya sendiri tempatnya tuh mahal kayak warung Indonesia dan harganya tinggi. Saya mahal banget 14.000 untuk Indomie original tanpa telur dan lain-lain. Udah itu dari saya. terus ya betul overpriced. Padahal itu cuma Indomie biasa tapi harganya 14.000. Terus juga tadi aku juga beli teh susu. Nah, biasanya kan kalau misalkan di warung-warung kayak gitu sekitar 4 sampai 5.000. Nah, tapi tadi di situ kalau dari kamu? Kalau dari opini saya sih, tadi itu harganya tuh bener-bener gak masuk akal. Mulai dari nasi goreng yang pada umumnya itu nggak salah harganya 42.000. Itu cuma nasi goreng biasa. Nasi goreng original. Kalau dari saya sendiri kan saya beli es kopi americano ya. Yang di tempat biasanya itu mungkin bisa 10.000, tapi di tempat itu tersendiri harganya 18.000 dan harga tersebut tidak masuk akal dan sekedar kopi pahit saja. Jadi Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena tempatnya bagus dan juga tadi ada yang ber-AC makanya pajaknya itu, atau mungkin karena dimasakin juga ya jadi mungkin agak mahal dan menyesuaikan tempat juga sih sebenarnya. tapi jujur dari aku dari rekomendasi